tiga habit menurut Stephen Covey. Perkenalkan, nama saya Fahmi akan menjelaskan tentang habit pertama. Perkenalkan, nama saya Darman Satyadi. Saya akan menjelaskan tentang habit kedua. Perkenalkan, nama saya Bagas Sanjaya akan menjelaskan habit ketiga. Menurut saudara Fahmi, habit pertama menjelaskan tentang apa? Jadi di habit pertama menjelaskan bagaimana cara kita menjadi seseorang yang proaktif. Nah, untuk menjadi seorang yang proaktif itu ada 3 hal yang harus kita hindari. Yang pertama itu ada blame, yang kedua ada excuse, dan yang ketiga ada justify. Yang dimaksud dengan blame itu adalah sikap kita menyalahkan orang lain, sikap selalu menyalahkan orang lain. Contohnya kayak gimana? Misalnya ketika kita mengalami kegagalan, nah di saat usaha kita misalkan mengalami kebangkrutan, apa yang kita salahkan? Misalkan dalam pandemi kayak gini kita menyalahkan COVID, atau enggak kita menyalahkan kebijakan pemerintah, entah itu bisa presiden, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Yang kedua ada yang namanya excuse. Excuse adalah sikap selalu mencari alasan. Contohnya gimana? Ketika usaha tidak maju, wajar karena modalnya minim. Nah itu sikap kayak gitu itu tidak boleh untuk menjadi seorang yang lebih proaktif. Yang ketiga ada yang namanya justify. Justify adalah sikap mencari pembenaran. Mencari pembenaran kenapa orang lain bisa sukses sedangkan saya tidak. Contohnya ketika orang itu punya bisnis, dia bisnisnya maju nih. Terus kita dalam waktu berpikir wajar lah karena orang tuanya kaya. Contohnya kayak gitu. Kalau proaktif itu ada stimulus tambah respon, tapi di antara keduanya ada kebebasan memilih. Contohnya gimana? Ketika kita dihina oleh orang lain, kita bisa balik menghina, bisa diam, atau bisa mendoakan. Lalu gimana orang-orang yang proaktif? Biasanya dia diam dulu, lalu dia berpikir respon apa yang akan dia berikan. Dia mempunyai kebebasan memilih kan? Pasti dia memilih respon yang terbaik. Dia akan mendoakan orang tersebut. Contohnya kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Fahmi. Tadi adalah penjelasan tentang habit pertama. Berikutnya habit kedua. Mas Darmawan, habit kedua menjelaskan tentang apa? Oke, terima kasih. Habit kedua itu menjelaskan begin with and mind menurut Stephen Covey, yang akan membuat kita menjadi semakin efektif dan efisien. Dalam bahasa yang sederhana adalah milikilah visi misimu mengenai impian atau big dream kita masing-masing. Ada 3 kesimpulan tentang habit kedua menurut saya sendiri. 3 kesimpulan tentang habit kedua menurut saya pribadi. Yang pertama, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dari setiap kita berjalan, kita bergerak, apakah kita berjalan bergerak ke arah yang benar atau tidak. Tapi menuju ke arah yang bukan kita inginkan, sehingga kita tidak sampai kepada apa yang kita inginkan. Kalau kita dalam hidup ini tujuannya hanya memberi kebaikan kepada diri kita, tidak mempedulikan orang lain, maka renungkan satu pertanyaan: apakah hidup kita ini hanya untuk memberikan kebaikan pada diri kita sendiri? Untuk kita memang cukup, benar. Tapi untuk keluarga, apakah ilmu kita cukup mendidik keluarga kita? Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengoptimalkan diri kita, potensi kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, agar kita bisa memberikan karya terbaik. Jadi teruslah kita belajar selama hidup kita yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, tentang kesimpulan begin with and mind, yaitu big dream, cita-cita, impian kita apa, itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita, agar kita mengetahui mana tujuan kita, mau kemana arah kita, supaya kita terus berjalan, berjuang, berlari mengejar big dream kita, tujuan kita yang telah kita tetapkan selama ini.
Yang ketiga, why. Alasan, mengapa. Jika alasan kita kuat, maka kita akan mencari caranya. Jika kamu mempunyai tujuan atau visi misi, kamu harus mencari alasan yang kuat mengapa kita ingin mencapai tujuan itu. Strong why. Strong why adalah motivator terbaik dalam diri kita. Tidak ada motivator dari luar. Motivator itu ada dalam dirimu sendiri. Yaitu pada strong why-nya, alasan mengapa harus melakukan itu dalam setiap target impian yang kamu tetapkan. Perbanyaklah mengingat memutus kenikmatan, yaitu kematian. Sekian tentang habit yang kedua menurut saya pribadi. Apa itu habit ketiga menurut saudara Bagas? Habit ketiga itu membahas daripada put first thing first, yaitu mana yang harus diutamakan. Maksudnya gimana, Kang? Aktivitas yang Anda penting itu harus diutamakan terlebih dahulu, karena itu bagian daripada tujuan utama kita, atau bahasa Indonesia big dream, mimpi yang besar. Kita harus punya tujuan. Terus modal hidup kita itu adalah waktu, maka gunakanlah waktu kita itu dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah peribahasa mengatakan waktu itu ibarat pedang yang terkebas. Apa itu? Yaitu waktu jika sudah terlewat maka tidak akan bisa terulang lagi. Maka gunakanlah waktu kita itu sebaik mungkin. Yang selanjutnya, self management. Intinya yaitu bagaimana mengelola sumber daya utama hidup kita, yaitu waktu, agar supaya kita mampu mendahulukan mana yang dahulu, mana yang harus ditinggalkan, atau bahasanya harus dibuangkan. Selanjutnya, daripada kesimpulan daripada habit 3 yang saya dapat, sesuatu yang penting itu ada 2. Yang pertama yang mendesak, dan yang kedua yang tidak mendesak. Yang tidak mendesak maksudnya itu harus kita lakukan, namun kita masih punya banyak waktu untuk mengerjakannya, sehingga disitulah kita dituntut harus fokus untuk mendapatkan apa tujuan yang harus kita tuju. Yang kedua, yang kurang mendesak. Disitulah kita harus bisa mengatur waktu kita, memanajemen waktu kita, agar kerjaan kita dalam waktu tersebut harus tertata rapi, baik, dan tepat waktu. Mungkin daripada habit 3, kesimpulan yang saya dapat seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq